Selamat pagi untuk anak-anak ibu yang ibu cintai. Pagi ini kita tetap belajar daring dengan semangat baru bersama dengan Ibu Teturnip di SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Lanjutan dari KD 34 mendeskripsikan terbentuknya harga keseimbangan dan struktur pasar. Jadi indikator untuk pagi hari ini adalah proses terbentuknya harga keseimbangan. Tujuan kita belajar terbentuknya harga keseimbangan yang pertama supaya anak didik ibu dapat menjelaskan pengertian daripada harga keseimbangan. Yang kedua, supaya anak didik ibu dapat mengidentifikasi tentang pendekatan harga keseimbangan. Ya, jadi inilah tujuan kita belajar mengenai proses terbentuknya harga keseimbangan. Maka untuk itu terbentuknya harga dan kuantitas keseimbangan di pasar ini merupakan kesepakatan antara pembeli atau dikatakan konsumen dan penjual atau dikatakan produsen. Ya. Jadi ada kesepakatan antara pembeli dengan penjual. Misalnya si Agung sebagai pembeli, Bu Turnip sebagai penjual, maka ada kesepakatan antara si pembeli dengan si penjual. Nah, jadi untuk ini penafsiran harga terjadi di pasar antara pembeli dengan penjual itu berbeda-beda. Ya, itu berbeda-beda. Karena perbedaan tafsiran antara pembeli dengan penjual, maka ada kesepakatan. Ya, itulah yang dikatakan harga subjektif. Adalah taksiran harga yang diberikan oleh konsumen dan produsen. Misalnya Bu Turnip menjual sepatu merek misalnya Vans. Ibu tawarkan 180.000. Datang si Agung, dia mengatakan, "Bu, 100.000. Saya tidak mau. Kenapa? Karena saya rasa masih rugi." Ya, kemudian saya turunkan harganya. Kalau mau 170. Kemudian si Agung menaikkan harganya 140 lah Bu, katanya. Tapi saya juga masih merasa rugi. Maka saya katakan 160.000 satu pasang. Datang si Agung, dinaikkan harganya, ya 145 lah Bu. Nah, pada saat 145 saya belum beruntung sebagai penjual, maka saya katakan, "Oke, kalau kamu mau Agung 150 dan si Agung juga mau," itulah yang dikatakan harga keseimbangan. Jadi untuk ini keseimbangan adalah kombinasi harga dan kuantitas di mana kuantitas yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Nah, jadi dari sini kita simpulkan bahwa harga keseimbangan, harga keseimbangan adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Itulah yang dikatakan harga keseimbangan. Kembali kepada contoh yang tadi,
sepasang sepatu Vans, harga yang kami sepakati antara Bu Turnip dengan si Agung tadi adalah 150.000. Maka inilah yang dikatakan harga keseimbangan. Pahami anak-anakku yang baik? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut pendekatan harga keseimbangan. Pendekatan harga keseimbangan. Ada 3, yakni 1. Pendekatan harga keseimbangan ada 3, yakni pendekatan tabel. Ya, pendekatan tabel. Dengan pendekatan tabel, harga keseimbangan adalah pada harga tertentu jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Contohnya, harga barang B, jumlah permintaan jumlah penawaran. Jumlah permintaan dan jumlah penawaran. Jumlah permintaan ini dilambangkan dengan QD, jumlah penawaran QS. Perhatikan. Pada harga 20.000, jumlah yang diminta adalah 10 kg dan jumlah yang ditawarkan adalah 100 kg. Harga turun menjadi 18.000, jumlah yang diminta adalah 30 kg dan jumlah yang ditawarkan adalah 70 kg. Harga turun menjadi 15.000, jumlah yang diminta 50 kg dan jumlah yang ditawarkan 50 kg. Harga turun menjadi 13.000, jumlah yang diminta 70 kg, jumlah yang ditawarkan 30 kg. Harga turun menjadi 10.000 per kilogram, yang diminta bertambah menjadi 100 kg, jumlah penawaran
berkurang 10 kilogram. Ya. Jadi kalau kita perhatikan tabel ini, pada harga 15.000 per kilogram, maka jumlah yang diminta 50 kilogram dan jumlah yang ditawarkan 50 kilogram, maka inilah yang dikatakan harga keseimbangan. Ya, sesuai dengan pengertiannya, harga keseimbangan adalah pada harga tertentu jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Jadi pada saat 15.000 harga barang A, jumlah yang diminta 50 kg dan jumlah yang ditawarkan 50 kg. Inilah yang dikatakan harga keseimbangan atau disimbolkan adalah equilibrium, dilambangkan dengan E. Ya, harga keseimbangan itu sama dengan equilibrium. Pendekatan kedua yaitu pendekatan kurva. Ya, pendekatan kurva. Harga keseimbangan pada pendekatan kurva, ya, harga keseimbangan adalah kurva permintaan dan kurva penawaran bertemu pada satu titik. Ya, pada satu titik. Atau kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan. Inilah yang dikatakan harga keseimbangan. Maka dari contoh tabel ini, dari harga barang B, kalau kita gambarkan harga keseimbangannya seperti ini. Yang vertikal ini adalah dikatakan harga atau price. Yang horizontal ini dikatakan adalah QS dan QD. Ya, QS dengan QD. Oke. Nah, jadi perhatikan, ini ada harganya tadi dari 10.000, kemudian 13.000, lalu 15.000, selanjutnya 18.000 dan 20.000. Oke. Perhatikan harga 20.000, lihat ya, harga 20.000 yang diminta adalah 10 kg
berarti ini titiknya, dan yang ditawarkan, lihat, adalah 100 kg. Oke. Harga turun menjadi 18.000. Yang diminta, lihat, yang diminta adalah 30 kg. Kemudian yang ditawarkan berkurang menjadi 70 kg. Oke. Harga turun 15.000, maka jumlah permintaan bertambah menjadi 50 kg dan jumlah penawaran adalah 50 kg. Maka titiknya ini nak. Oke. Harga turun menjadi 13.000, jumlah yang diminta bertambah menjadi 70, sedangkan jumlah yang ditawarkan adalah 30. Ingat, semakin turun harga, maka jumlah penawaran semakin berkurang. Harga turun menjadi 10.000, yang diminta adalah 100, ya, dan yang ditawarkan adalah 10, ya. Jadi kita hubungkan titik-titik harga dengan titik-titik yang diminta. Ini adalah dikatakan kurva permintaan. Oke, kita hubungkan garisnya, titik-titiknya dengan sebuah garis. Oke, garis ini dikatakan adalah kurva permintaan, dilambangkan dengan D, ya, dilambangkan dengan D. Inilah yang dikatakan kurva permintaan. Nah, kemudian kita hubungkan juga garis yang ini. Oke, perhatikan nak. Oke, jadi ini dilambangkan adalah S, ya, ini S. Maka inilah yang dikatakan kurva penawaran atau supply. Jadi di sini kurva permintaan dengan kurva penawaran bertemu pada satu titik. Lihat, bertemu pada satu titik, maka inilah yang dikatakan titik equilibrium. Ya, titik equilibrium atau dikatakan harga keseimbangan. Oke, sesuai dengan pengertiannya tadi, harga keseimbangan adalah kurva permintaan dengan kurva penawaran bertemu pada satu titik. Bisa dipahami anak-anakku? Oke, kalau bisa kita lanjut. Oke, pendekatan yang ketiga, pendekatan yang ketiga adalah pendekatan matematika dengan rumus, ya, dengan rumus QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Jadi ini rumusnya nak ya, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Contoh.
diketahui fungsi permintaan. QD sama dengan 150 kurang P. Fungsi penawaran QS sama dengan 60 kurang 2P. Tentukanlah harga keseimbangan dengan jumlah keseimbangan. Baik, jadi kita gunakan rumus yang di atas. QD sama dengan QS. Kenapa kita gunakan QD sama dengan QS? Karena yang diketahui adalah QD dengan QS. Maka jawabannya QD sama dengan QS. Harga QD 150 kurang P sama dengan 60 kurang 2P. Maaf, saya buat di sini menjadi tambah ya nak ya. QS-nya 60 tambah 2P. Ibu ulangi di sini juga tambah. Oke. Nah, jadi untuk ini yang satu variabel kita satukan. Oke, kita satukan. Lihat, QS-nya 60 tambah 2P. Jika kita pindahkan ke ruas kiri, 2P-nya kan berada di ruas kanan. Kalau kita pindahkan ke ruas kiri, ini tanda positif akan berubah menjadi tanda negatif, minus 2P kurang P sama dengan, lihat ya nak ya, ini kan 150 positif, berarti 60 kurang 150. Oke, terjadi perubahan tanda ya nak ya. Negatif 2P atau minus 2P kurang P, maka minus 3P sama dengan 60 kurang 150 berarti minus 90. Oke. Nah, maka P sama dengan minus 90 dibagi dengan minus 3. Maka P sama dengan 30. Oke. Minus dibagi dengan minus atau negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Nah, jadi inilah yang dikatakan harga keseimbangan. Oke. Jadi untuk mencari jumlah keseimbangan, harga keseimbangan itu kita substitusikan ke salah satu fungsi. Perhatikan, kita ambil fungsi permintaan. QD sama dengan 150 kurang P. Jika P sama dengan 30, maka ditanya berapa QD-nya. Oke, ditanya berapa QD-nya. Maka jawabannya QD sama dengan 150. Kita gantikan P menjadi 30. 150 kurang 30. Maka QD sama dengan 120. Kita coba ke QS ya.
maka QS-nya sama dengan 60 tambah 2. Kita substitusikan ya nak ya. P menjadi 30. 2 kali 30. Maka QS sama dengan 60 tambah 2 kali 30. Ini adalah 60. 60 tambah 60. Maka QS-nya sama dengan 120. Jadi inilah yang dikatakan tadi dalam pendekatan tabel, jumlah permintaan 120, jumlah penawarannya 120 pada harga 30. Jadi titik koordinatnya ya, untuk ini nak, titik koordinatnya. Oke. Nah, jadi titik koordinat dalam ekonomi QD dengan P. Maka jawabannya ini 120 dengan 30. Oke. Bisa dipahami anak-anakku semua untuk mencari harga keseimbangan dengan jumlah keseimbangan? Oke. Kalau bisa kita cukupkan untuk hari ini. Dan kalau ada anak didik ibu yang tidak mengerti apa yang ibu terangkan tadi, boleh dijapri ibu secara pribadi. Jadi sebelum kita tutup, maka ibu simpulkan harga keseimbangan adalah harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Penjual itu sama dengan penawaran dan pembeli sama dengan permintaan. Lalu yang berikut, pendekatan harga keseimbangan itu ada 3. 1 dikatakan pendekatan tabel, 2 pendekatan kurva, 3 pendekatan matematikanya. Oke, itulah kesimpulan untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Walaupun di rumah belajar, ibu harapkan anak didik ibu tetap semangat.